Halo guys, Oja di sini, balik lagi di channel seputar Gcam. Oke bosku, di video kali ini kita mau review dan share lagi config terbaru untuk Gcam LMC 8.4. Jadi untuk config akan kita review di video kali ini adalah config Color Boss HD by Seputar Gcam. Jadi sesuai dengan namanya, tone warna yang dihasilkan dari config ini cukup berwarna, cerah dan juga detail ya teman-teman. Bukan hanya itu, config ini memiliki keunggulan lain di mode Pro nya, yaitu di mode Pro ini hasilnya dia lebih ke natural ya teman-teman. Jadi sangat cocok untuk kalian gunakan untuk objek orang. Jadi sebelum kita lanjutkan ke kontennya, bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten terbaru di channel ini kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya, tentunya dari channel seputar Gcam. Seperti apa untuk hasilnya? Let's go kita ke reviewnya. Enjoy the video. Oke teman-teman, jadi di sini saya udah menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4-nya dan di sini saya menggunakan LMC 8.4 R18. Dan kemudian di sini ada aplikasi kamera HW ya teman-teman. Jadi fungsi dari kamera HW ini untuk mengatur ID di perangkat kita. Jadi di sini teman-teman, misalkan kalian udah menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4 dan udah menggunakan config yang saya share ini, yaitu config Color Boss HD by Seputar Gcam, dan kalian udah nyoba mode ultrawide dan mode makronya itu tapi terjadi force cross di perangkat kalian, itu artinya kamera ID kalian tidak cocok ya teman-teman. Artinya kalian harus setting terlebih dahulu. Jadi di sini udah ada kamera HW teman-teman. Jadi misalkan kalian udah install untuk kamera HW-nya, kalian tinggal klik aja seperti ini. Nah, di sini nanti ada keterangan device yang kalian gunakan. Kemudian di sini kalian perhatikan ada yang namanya All Camera ID ya teman-teman. Di sini udah ada angka-angkanya di angka 0, 1, 2, 1, 2, 2 dan seterusnya. Jadi ini kalian isi nanti di bagian pengaturan kamera ID di aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Dan nanti misalkan ini hanya tersedia di angka 0 dan juga angka 1, nanti kalian bisa isi aja angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya teman-teman. Enggak semua perangkat itu dia bisa terdeteksi untuk kamera ID-nya, apalagi di perangkat yang Android-nya Android 12 ke atas ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba langsung mereview aja. Oke, dan sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4-nya. Jadi setelah tadi udah kita atur untuk kamera ID-nya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Kalian masuk ke bagian setelan aplikasi Gcam-nya. Setelah itu di sini kalian cari yang namanya kita cari dulu additional kamera ya teman-teman. Ini dia. Setelah itu di sini teman-teman, bagian ini kalian centang aja, dan ini untuk mengaktifkan lensa-lensa yang kalian butuhkan ya cuy. Setelah itu kalian scroll lagi paling bawah, kalian lihat di sini ada pengaturan list ID manual. Kalian klik seperti ini. Nah, di bagian atas ini teman-teman, kalian centang aja seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian isi sesuai dengan yang ada di kamera HW tadi ya teman-teman. Kalian isi sesuai dengan lensa yang kalian butuhkan. Nah, di bagian bawah ini kalian kosongkan aja, nggak usah kalian aktifkan. Jadi cukup di bagian atas ini aja kalian sesuaikan ID kamera perangkat kalian. Contohnya di angka 0 ini kamera belakang, untuk angka 1 ini kamera depan ya teman-teman. Jadi di sini saya udah menyesuaikan. Oke, dan sekarang kita akan coba tes langsung mereview aja teman-teman. Kita coba ke arah sini. Cuaca pun di sini cukup bagus dan cukup panas ya cuy. Oke, jadi di sini saya merubah rasio gambarnya ke 16:9 supaya untuk dynamic strength-nya lebih luas. Oke, jadi di sini untuk rinciannya HDR disempurnakan kita aktifkan, kemudian untuk rasio gambar kita pakai yang 16:9. Oke, kita mau coba ke arah sini cuy. Ini tanpa kita tapkan ke objeknya, langsung aja kita shoot. Oke, jadi misalkan nggak kita tapkan ke objeknya seperti ini cuy, jadi dia untuk detailnya nanti lebih merata ya. Oke, dan ini untuk hasilnya udah menyimpan, langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya teman-teman. Dan ini kita coba shoot membelakangi cahaya. Jadi untuk hasilnya seperti ini ya cuy. Dan ini kita shoot ke arah backlight. Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Hasilnya di sini berwarna cerah dan juga detail. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk hasilnya benar-benar cukup estetik. Jadi di sini sesuai dengan nama config ini benar-benar full color. Kemudian di sini hasilnya juga minim noise.
Oke, kalau barusan kita nyoba shoot menggunakan lensa utama, untuk selanjutnya di sini kita mau coba menggunakan lensa ultrawide atau lensa 0,5 ya, teman-teman. Langsung aja di sini kita klik untuk lensa 0,5-nya. Nah, jika udah berubah untuk rasio gambarnya menjadi lebar seperti ini, artinya kita udah beralih ke lensa ultrawide-nya. Dan ini udah bisa langsung kita shoot ya cuy. Kita mau coba ke arah yang sama seperti ini teman-teman, langsung kita shoot aja. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Di sini untuk processing gambarnya cepet banget teman-teman, tanpa menunggu waktu yang lama. Kita cek untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya cuy. Di lensa ultrawide Gcam LMC 8.4 R18 menggunakan config color boss by Sputar Gcam. Jadi teman-teman, untuk settingan dari lensa ultrawide ini memang saya buat sedikit lebih natural dibandingkan dengan lensa utama tadi ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, meskipun di sini kita menggunakan rasio gambar yang 16:9, di lensa ultrawide hasilnya masih kelihatan cukup detail dan benar-benar cukup jernih. Oke, dan untuk selanjutnya di sini kita mau coba tes ke objek orang ya teman-teman. Tapi di sini kita rinciannya mengaktifkan mode Pro, karena untuk objek orang ini lebih cocok kita aktifkan mode Pro ini ya teman-teman, karena di skin tone wajahnya atau warna kulitnya lebih natural. Oke, di sini kita beralih ke mode potret teman-teman seperti ini. Untuk rincian lain Leica di sini kita matikan aja. Oke, seperti ini langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Dan kita lihat nanti apakah untuk hasilnya akan natural. Sekarang kita cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk hasilnya di objek orang, hasil dari Gcam LMC 8.4 menggunakan config terbaru yaitu config color boss by Sputar Gcam. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini config ini benar-benar cukup bagus banget. Memiliki dua tone warna yaitu full color dan juga natural. Oke, kita mau coba lagi cuy. Oke, sekarang kita mau coba lagi ya cuy di objek orang. Dan di sini kita coba dari sudut yang berbeda, kita coba ke arah backlight. Di sini kita ubah untuk rasio gambarnya ke 16:9 seperti ini. Dan kita paskan ke objek orangnya seperti ini teman-teman. Ini tanpa kita tapkan ke objek orangnya, atau kita tap aja ya cuy. Kita lihat nanti untuk hasil seperti apa. Oke, ini udah kita tapkan ke objek orangnya, langsung aja di sini kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Jadi kita lihat untuk hasilnya seperti apa, dan sekarang langsung kita cek aja untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, benar-benar perfect banget. Hasilnya cukup natural di warna kulitnya, kemudian di bagian background hasilnya juga bagus banget. Padahal ini kita shoot ke arah backlight, tapi di sini masih mampu mengangkat di bagian objek orangnya ya teman-teman. Untuk bagian objek orangnya di sini masih kelihatan cukup jelas. Kemudian di sini untuk hasilnya benar-benar cukup detail dan juga jernih. Oke, untuk selanjutnya kita coba lagi. Di sini untuk mode Pro-nya kita matikan aja, karena di sini kita mau coba shoot ke objek pemandangan, teman-teman. Jadi di sini kita mau coba aktifkan untuk fitur Leica ini. Di sini untuk AWB-nya kita coba aktifkan. Dan kita coba ke arah sini, teman-teman. Di sini bagus banget ya cuy untuk objeknya. Langsung aja di sini kita tapkan ke objeknya. Kemudian misalkan udah pas, langsung kita shoot. Nice, kita tunggu dulu sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita cek aja untuk hasil yang barusan. Nah, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Dan misalkan fitur Leica ini kita aktifkan, dia untuk tone warna yang dihasilkan di sini lebih berwarna lagi ya cuy. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Untuk HDR-nya di sini bagus banget. Kemudian untuk hasilnya juga masih kelihatan cukup detail. Oke, dan sekarang kita mau coba tes di beberapa objek lain. Simak video ini sampai selesai.